Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Sapaan Gembala. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami mau membaca bagian dari Alkitab dan hendak merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak kita membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 5 ayat pasal 6 ayat 12 sampai 13 bersama saya Pendeta Tanteni Manurung dari GKI yang Berpatingas. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang dijuluki Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ada sejumlah besar muridnya dan banyak orang lain dari seluruh Yudea, Yerusalem dan daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka yang menderita karena roh-roh jahat pun disembuhkan. Semua orang banyak itu berusaha menyentuh dia karena ada kuasa yang keluar dari dia dan menyembuhkan semua orang itu. Ibu Bapak, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menghidupi disiplin rohani, yaitu berdoa. Sayangnya doa di era sekarang tampil seolah-olah sekedar diomong, kita doakan, ya nanti kita doakan, ya nanti kita akan dukung dalam doa. Salah satunya yang saya sering dengar dalam rapat, beberapa kali mendengar ada permohonan, minta bantuan, permohonan, dukungan, lalu kemudian karena kita mungkin tidak bisa memberi support, kita katakan kita hanya bisa mendukung dalam doa. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita mendoakannya ataukah tidak? Soal dengan kata kita mendoakan itu cuma sekedar pelengkap, tidak punya kekuatan dalam sebuah pernyataan, iya kita doakan. Berdoa adalah bentuk disiplin rohani yang Tuhan Yesus terus rawat dalam seluruh hidup pelayanannya. Karena doa menuntun pada penajaman tindakan pelayanan Yesus. Dalam doa Tuhan Yesus memohon hikmat agar dibimbing dalam menjalani karya pelayanan. Yesus memberi teladan agar tekun, disiplin merawat hidup doa, agar kerja karya sungguh-sungguh punya bobot spiritualitas yang mendalam. Doa itu bukan cuma sekedar bisa berkata-kata. Berdoa adalah sebuah tindakan iman. Karena setelah berdoa di bukit sepanjang malam, lalu pada pagi harinya Yesus memanggil murid-muridnya. Dan dari murid-muridnya yang memilih dari antara mereka ada 12 orang. Ada banyak pengikut Yesus, murid Yesus. Dan dari begitu banyak pengikut Yesus, ia memilih 12 orang. Begitu sangat krusial pemilihan 12 rasul ini sehingga Yesus berdoa sepanjang malam kepada Allah. Para murid yang dipilih ini kemudian disebut sebagai rasul. Mengapa Yesus memilih 12 orang menjadi rasul? Apa tujuannya? Mengapa perlu Yesus melibatkan 12 rasul ini bersama-sama dengan Yesus menuruni bukit dan melakukan karya misionalnya, yaitu mengajar dan menyembuhkan. Setelah Yesus memilih 12 murid, Yesus bersama mereka turun dari gunung di tempat yang datar. Di tempat yang datar itu ada begitu banyak orang yang sudah menanti Yesus. Siapa mereka? Dari mana saja mereka datang? Yaitu dari Tirus dan Sidon. Karya pelayanan Yesus yang menyembuhkan tidak selalu disambut dengan gembira karena ada saja yang menyambutnya dengan pertentangan. Karena tindakan Yesus yang mengajar dan memulihkan dianggap melanggar ketentuan tradisi agama Yahudi, yaitu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun penolakan-penolakan seperti itu tidak pernah membatasi Yesus terus melakukan pelayanan yang memulihkan. Melakukan karya kebaikan bagi banyak orang. Pelayanan Yesus adalah tindakan kebaikan dan pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan. Ternyata begitu dirasakan dan memberkati banyak orang, bahkan menembus sekat aturan yang dibuat oleh manusia.
Ada begitu banyak orang yang datang menemui Yesus. Bahkan orang-orang asing pun datang menemuinya. Tidak ada batas, tidak ada sekat, apapun yang dapat menghalangi banyak orang termasuk orang asing datang menemui Yesus. Kapanpun mereka dapat merasakan bahkan mengalami karya kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus bersama dengan 12 rasul menuruni bukit dan di tempat yang datar itu, Tuhan Yesus melihat banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita. Semula Yesus ada di bukit. Bukit menyimbolkan atau gunung menyimbolkan tempat yang tenang. Manusia mungkin di puncak gunung bisa merasakan begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi di tempat yang datar, Tuhan Yesus menjumpai begitu banyak realitas yang sebaliknya, begitu banyak yang menderita. Yesus turun ke tempat yang datar, dan di tempat itu yang menjumpai banyak orang menderita. Penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang itu. Yesus menemui mereka, sekalipun dalam penderitaan yang mereka alami, mereka begitu bergembira berjumpa dengan Yesus. Setelah Yesus memilih 12 rasul, para rasul melihat sendiri Yesus mendemonstrasikan karya pemulihan. Jadi Yesus tidak hanya ngomong tentang karya pemulihan, tapi Yesus mendemonstrasikan karya pemulihan itu di hadapan 12 rasul, bahkan mengajar melibatkan 12 rasul itu untuk ikut bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus membiarkan diri dijumpai, disentuh oleh mereka yang ingin berjumpa dengannya. Orang banyak yang menderita yang datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus dan dipulihkan orang oleh Yesus. Orang banyak itu mendengar bahwa ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Kuasa itu dinamis, kuasa yang mengalir dalam diri Yesus bukan sembarang kuasa, melainkan kuasa itu datangnya dari Allah. Kuasa yang bukan kuasa yang menindas, bukan kuasa yang mengkooptasi orang, tapi kuasa yang memulihkan, kuasa yang membebaskan dari Allah. Kita dipanggil juga menjadi penyalur kasih, keselamatan, kebaikan Tuhan. Pada era-era ini, mungkin ada yang beranggapan apakah karya kebaikan itu masih punya efek kah? Ada salah satu quotes yang menurut saya, quotes ini bagus sekali. In the world that you can be anything, be kind. Ya. Jadi kalau dalam hidup ini kita mungkin pengen punya ini, pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen jadi ini. Tapi yang paling terutama adalah jadilah baik. Jadilah penyalur kebaikan. Kebaikan dari Allah yang kita rasakan. Dan itu kita salurkan, kita tularkan kepada banyak orang. Setelah memanggil ke-12 rasul, Yesus berkumpul kembali dengan semua murid lainnya. Dan kemudian memberitakan firman Tuhan kepada para pendengarnya. Ada begitu banyak orang yang sakit disembuhkan. Ada begitu banyak orang yang dicengkeram oleh kuasa jahat. Kuasa jahat itu diusir dan mereka mengalami pembebasan. Allah tidak hanya bekerja pada tempo itu melalui Yesus Kristus, melainkan dalam kuasa Roh Kudus kita diajak untuk ikut juga terlibat, mewariskan karena kita adalah pewaris-pewaris, penyalur kasih dan keselamatan serta kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia. Tugas perutusan ini diteruskan kepada gereja menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan Tuhan kepada seluruh dunia. Dunianya dimulai dengan dunia yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Sedikit keluar, tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Sedikit lagi lebih luas, gereja. Sedikit lagi lebih luas, di tengah pekerja. Sedikit lagi lebih luas, dimanapun. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Pertanyaannya, mau apa tidak kita dipakai Tuhan menjadi penyalur kasih kebaikan Allah bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kepada gerejamu, Engkau mengutus kami untuk menjadi penyalur keselamatan, kasih, kebaikan yang datangnya dari Tuhan, yang sungguh kami alami. Selalu ada kesempatan bagi kami untuk menyalurkan kasih, keselamatan, dan kebaikan dari Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, agar kami pertama-tama PK. Ketika kami mendapati ada kesempatan kami dapat melakukan kebaikan, kami boleh melakukannya. Melakukan kebaikan itu dengan sukacita dan karena Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak.